Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، وقفنا في اللقاء السابق عند قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilatul Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullahil Misri hafizahullahu taala wa ra'ah membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan buat kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita masih dalam bahasan tafsir surat Al-Baqarah, tepatnya malam ini insyaallah ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ayyuhal ikhwah, qawluhu jalla wa ala wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. متى قالوا هذا الكلام ومتى سألوا هذا السؤال؟ هذا الأمر جاء بعد أن عبدوا العجل فقضى الله عز وجل عليهم التوبة. أرادوا التوبة لكن كانت توبتهم من الله قاسية شديدة لأنهم جاءوا بذنب عظيم هو أنهم عبدوا مع الله غيره. صنعوا عجلا من ذهب له خوار فسجدوا له من دون الله سبحانه وتعالى. فلما جاء موسى وغضب غضبا شديدا حينها أرادوا التوبة فأمرهم الله عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. فكل واحد منهم مسك السكين وأحده ثم قتل من يليه من أسرته أباه أمه أخاه أخته زوجته أولاده حتى فني معظم بني إسرائيل. فالتجأ موسى إلى ربه وهارون التجأ إلى الله عز وجل داعين حتى لا يفنى جميع بني إسرائيل. حينها قبل الله التوبة وسقطت السكاكين من أيديهم فقضى الله أن من مات منهم مات شهيدا ومن بقي قبلت توبته لكن بشرط اختار موسى من قومه 70 رجلا لميقات الله سبحانه وتعالى ليعلنوا توبتهم أمام الله ويعاهد الله عز وجل على صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى باتباع الأوامر واجتناب المناهي. فماذا حدث؟ Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ingatlah ketika kalian, yaitu Bani Israel, berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Ini perkataan pengikut Musa, Bani Israel. Kapan mereka mengucapkan perkataan ini? Ya, kapan mereka mengucapkan perkataan ini? Dan kenapa mereka mengucapkan perkataan ini? Disebutkan di ayat sebelumnya bahwasannya Bani Israel telah melakukan dosa besar, yaitu melakukan penyembahan kepada berhala anak sapi yang terbuat dari emas. Ketika Musa tidak ada di tengah-tengah mereka, mereka melakukan penyembahan kepada patung berhala anak sapi yang terbuat dari emas. Lalu ketika Musa kembali kepada mereka, Musa menemukan mereka melakukan kesyirikan, dosa besar, sehingga Musa marah dan murka terhadap apa yang mereka kerjakan. Marah dan murka terhadap apa yang mereka kerjakan. Lalu Allah pun memerintahkan kepada mereka untuk bertaubat kepadanya. Akan tetapi taubat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka, taubat yang sangat berat sekali, yaitu mereka harus membunuh jiwa mereka. Yaitu seseorang dari mereka memegang pisau, kemudian mengasahnya, menajamkannya,
kemudian membunuh ya siapa saja yang ada di hadapannya, ayahnya, ibunya, saudaranya, karena dosa yang mereka kerjakan bersama. Ya. Anak-anaknya, istrinya, suaminya dibunuh. Ya. Ketika Musa melihat bagaimana perbuatan ini hampir akan menghabiskan Bani Israel, Musa dan Harun berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala maafkan mereka dan gugurkan kewajiban taubat dengan cara membunuh. Ya. Maka Allah pun menghapuskan dan menggugurkan kewajiban membunuh, cukup bagi mereka untuk bertaubat, ya, mengumumkan taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu Musa alaihissalam memilih 70 orang dari kalangan Bani Israel, ya, untuk mengiklankan taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Musa pilih 70 orang untuk dibawa ke suatu tempat di mana nanti di tempat itu yang 70 orang ini berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah, kemudian berjanji kepada Allah agar tidak melakukan dosa mereka itu kembali. Ya. Sehingga orang-orang yang mati sebelumnya dianggap syahid, dan yang tersisa hidup di antara Bani Israel, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم بعد ذلك أيها الإخوة في سورة الأعراف تفصيل لهذه الآية، للإجمال الذي في هذه الآية. قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. اختار موسى عليه السلام 70 رجلا من خيار بني إسرائيل. تخيل، من خيار بني إسرائيل ومن حكماء بني إسرائيل ومن كهنة بني إسرائيل ليعتذروا إلى ربهم عما بدر منهم من قبل من عبادة العجل. فلما جاءوا الميقات قالوا: يا موسى أرنا الله جهرة. أساءوا الأدب مع الله. لن نؤمن لك. قالوا: لن نؤمن لك ما نحن بمصدقين لك يا موسى، ولا بمنقادين لك يا موسى، ولا بمؤمنين لك يا موسى، حتى نرى الله جهرة عيانا بيانا بأم أعيننا. أعوذ بالله. انظروا بعد كل هذه النعم وكل هذه النعم التي مضت، الله قد عدد من النعم إلى الآن 6 نعم. أنجاهم الله من فرعون، ونظروا بأم أعينهم ورأوا فرعون كيف يغرق في اليم هو وجنوده. جعل الله لهم البحر طريقا يبسا يمشون فيه بسلام. وأنجاهم الله من آل فرعون الذي سامهم سوء العذاب بتذبيح الأبناء واستحياء النساء إلى آخر. ثم بعد ذلك اتخذوا العجل فكتب الله عليهم أن يقتلوا أنفسهم. بعد كل هذا وأتاهم موسى بالألواح من عند الله فيها هدى ونور وتفصيلا لكل شيء، قالوا لن نؤمن. بعد كل هذه الآيات والمعجزات قالوا لن نؤمن حتى نرى الله جهرة. أساءوا الأدب مع الله فأخذتهم الرجفة. الرجفة قيل صاعقة نزلت من السماء فقتلت بعضهم والبعض الآخر ينظر بأعينهم، وقيل قتلت جميعهم. فلما سقطوا قتلى تضرع موسى إلى الله عز وجل. انظروا كيف ماذا قال موسى. قال موسى في سورة الأعراف: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أخذتهم الرجفة، لما قالوا لموسى أرنا الله جهرة، أخذتهم الرجفة. قيل الزلزلة، وقيل صاعقة من السماء، وقيل صوت شديد من السماء فقتلوا وماتوا. قال موسى: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. يعني الله موسى عليه السلام سماهم سفهاء مع أنهم هم خيار بني إسرائيل. سبحان الله. نعم. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi
agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar menerima taubat mereka, Musa alaihi salam memilih 70 orang terbaik dari kalangan Bani Israel, dari orang-orang cerdas, ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, untuk mendatangi suatu tempat yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan waktunya. Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf tentang peristiwa ini. Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 155. Allah mengatakan waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina, dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ditentukan oleh Allah di waktunya dan tempatnya. Kemudian ketika mereka sampai di tempat yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla di waktu yang juga telah ditentukan, apa kata Bani Israel kepada Musa alaihi salam? Kata mereka, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ya. Kata mereka ini menunjukkan kebandelan dan kekurang ajaran Bani Israel. Kami tidak akan beriman kepadamu, wahai Musa, sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua mata kami. Ya, kami tidak akan tunduk, kami tidak akan percaya kepadamu, kami tidak akan mematuhimu sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kedua mata kami. Allahu akbar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat yang begitu banyak kepada Bani Israel, lalu dengan kurang ajar mereka mengatakan itu kepada Musa alaihi salam, yang menunjukkan ketidaksopanan mereka, kekurangan ajaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mencurahkan nikmat yang begitu banyak kepada Bani Israel di ayat-ayat sebelumnya yang telah kita pelajari. Allah selamatkan mereka dari Musa dan pengikutnya. Allah keluarkan mereka dari kebinasaan ketika Firaun dan para pengikutnya menyembelih anak laki-laki dari kalangan Bani Israel dan membiarkan anak-anak wanita untuk hidup. Ya, Allah Subhanahu wa taala belah lautan. Ya, belah lautan agar mereka bisa menyeberangi lautan tersebut, sehingga lautan yang terbelah tersebut menjadi sebuah jalan yang kering, bisa mereka lalui. Kemudian Allah tampakkan di hadapan mereka bagaimana Allah menenggelamkan dan menghancurkan Firaun dan bala tentaranya di lautan tersebut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa besar yang mereka lakukan, penyembahan terhadap patung, anak sapi, ya, yang merupakan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah maafkan, Allah terima taubat mereka. Setelah ini semua, apa kata mereka ketika mereka sampai di tempat yang telah ditentukan oleh Allah, di waktu yang telah ditentukan oleh Allah? Lan nu'min laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan pernah beriman kepadamu, wahai Musa. Kami tidak akan pernah tunduk, kami tidak akan pernah menerima apa yang kau bawa sampai kami melihat Allah dengan kedua mata kami. Ya. Dan perhatikan, ini yang mengatakan adalah orang-orang pilihan yang terbaik dari kalangan Bani Israel. Ya. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah ceritakan apa yang terjadi ketika mereka mengatakan itu. Allah timpakan azab kepada mereka. Ya, Allah timpakan azab. Mereka disambar petir, dikatakan sebagian mereka disambar petir sehingga mati, sebagian lagi melihatnya dengan mata telanjang. Bagaimana sebagian mereka binasa karena disambar petir. Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 155 tadi, waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina, dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Falamma akhazathumur rajfah, ketika mereka ditimpa gempa bumi. Ar-rajfah, ketika mereka mengatakan itu, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah dengan nyata dengan kedua mata kami, maka mereka pun ditimpa gempa bumi. Ar-rajfah, ada yang mengatakan ar-rajfah di situ maknanya adalah as-sa'iqah, halilintar. Ya, halilintar, petir. Sehingga dikatakan menghancurkan sebagian mereka, bahkan menghancurkan mereka semua. Ya, membunuh mereka semua. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Musa pun berkata, bermunajat langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika melihat hal demikian, Musa mengatakan, qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Wahai Rabbku, kata Musa, jika engkau berkehendak, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini.
Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna? Apakah engkau wahai Rabb akan membinasakan kami, menghancurkan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akalnya di antara kami? Perhatikan, orang-orang pilihan ini, orang-orang hebat ini, Musa sifati mereka dengan sifat apa? Orang-orang bodoh yang tidak memiliki akal di antara kami. Nah. وانظروا أيها الإخوة إلى المقارنة هذه بين أمة بني إسرائيل وبين فضل الله عز وجل على هذه الأمة. بنو إسرائيل إذا فعلوا معصية مباشرة ينزل العذاب صاعقة رجفة، يأمرهم الله أن يقتلوا أنفسهم بأيديهم. وانظروا إلى رحمة الله بنا، نذنب الليل مع النهار ومع ذلك الله يؤخر عنا العقوبة، كما قال الله عز وجل: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. طالما أنك تستغفر فأنت آمن من العقوبة، فإياك أن يفطر لسانك عن الاستغفار، إياك أن يفطر لسانك عن التوبة إلى الله عز وجل وطلب المغفرة وطلب العفو من الله سبحانه وتعالى. بنو إسرائيل إذا أذنبوا مباشرة ينزل العذاب والعقوبة من السماء، أما نحن فنذنب الليل مع النهار، والله عز وجل برحمته بنا يؤخر لنا العقوبة إلى أن نتوب أو نستغفر. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعيننا على شكر نعمة أن جعلنا من أمة النبي أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ayuhal ikhwah, perhatikan perbandingan antara umat Nabi Musa Bani Israel dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana terang dan jelas bagi kita rahmat Allah yang sangat besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel ketika mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa, Allah secara langsung menurunkan azab kepada mereka. Gempa bumi, langsung mereka berbuat kesalahan, berbuat dosa, langsung diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Gempa bumi, halilintar, kemudian harus membunuh diri mereka, ya. Langsung ditimpakan azab oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan dosa, tidak langsung diazab oleh Allah, tidak langsung ditimpakan siksaan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak langsung diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengazab mereka sementara engkau ada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita melakukan dosa siang malam. Ya, siang malam kita lakukan dosa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang sangat luas dan besar tidak langsung menimpakan siksaan azab kepada kita semua. Ya. Maka oleh karena itu, jangan pernah sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, karena dosa yang kita kerjakan. Dan jangan pernah lisan kita berhenti untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan yang kita kerjakan sehingga kita tidak diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka ayyuhal habib an ta'mana makra Allah azza wa jalla. Iyyaka an ta'man makra Allah. Iyyaka an تستمر في المعصية بلا توبة ولا استغفار ولا إقلاع ولا ندم وتظن بأن العقوبة بعيدة عنك. فأعظم العقوبة أن يمسك الله لسانك عن ذكره وأن يوقف بدنك عن طاعته. أعظم العقوبة التي قد يغفل عنها كثير من الناس، يظن أنه في مأمن وأنه متنعم وأنه في رضا من الله عز وجل، والحقيقة هذا الأبعد بعيد عن الله عز وجل، في عقوبة معجلة من الله عز وجل. أمسك لسانه عن ذكره وأمسك بدنه عن طاعته والعمل من أجل دينه، وهذه ورب الكعبة أعظم عقوبة من قتل بني إسرائيل لأنفسهم.
إياك أن تظن بنفسك خيرا وأنك بعد هذه المعصية أو تلك بعيد عن عقوبة الله عز وجل. Kemudian Syekh mengingatkan kepada kita semua, berhati-hatilah engkau wahai saudaraku dari merasa aman terhadap azab siksaan Allah Subhanahu wa taala, dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Allah memang tidak langsung menurunkan azabnya, siksaannya kepadamu ketika engkau melakukan dosa, melakukan maksiat, sehingga engkau merasa aman dan terus menerus melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Cukuplah antum ketahui, kata Syekh, bahwasanya sebesar-besar ukubah, sanksi, siksaan, hukuman yang Allah berikan kepada kita ketika kita melakukan dosa, kan tapi Allah tidak langsung menurunkan siksaannya, azabnya kepada kita. Cukuplah hukuman terbesar itu Allah Subhanahu wa taala tahan lisan kita dari beristighfar kepadanya, dari menyebut namanya setelah kita melakukan dosa ini dan itu. Cukuplah siksaan hukuman terbesar itu Allah Subhanahu wa taala menghentikan tubuhmu untuk melakukan ibadah kepadanya, menahan tubuhmu, jasadmu, dari melakukan ketaatan kepadanya. Sungguh itulah hukuman yang paling besar bagi seorang hamba dari umat ini ketika dia melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak menghukumnya langsung karena Allah ingin dia kembali kepadanya, ingin beristighfar. Tapi hamba ini tertipu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ketika dia melakukan dosa, melakukan maksiat, dia melihat dirinya aman, tidak terjadi apa-apa, sehingga dia terus menerus melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun dia tidak menyadari terhalangnya lisannya dari beristighfar kepada Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Terhalangnya jasadnya untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah adalah sebesar-besar hukuman yang Allah berikan kepadanya karena dosa dan maksiat yang dia kerjakan. لذلك الله عز وجل قال حتى يبعد هذا التوهم عن قلوب وعقول أناس يظنون أنهم الأقرب إلى الله. قال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ليس الإيمان بالتمني ولا بالأمان ولا بالآمال. ليست المنزلة عند الله عز وجل لأنك من أمة محمد أو ذاك من أمة موسى. ليس دخول الجنة بالأمان الفارغة البعيدة عن الأعمال. ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به. من هنا اسم موصول يفيد العموم والشمول. أي أحد يعمل سوءا يجز به. أي سوء هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم والشمول. أي سوء من يعمل سوءا يجز به. فأي سوء تفعله إن لم تتب منه سيجزيك الله عليه ويعاقبك الله عليه. وعقوبة الله المعجلة في الدنيا أن يمسك لسانك عن ذكره، يمسك قلبك عن التفكر في مخلوقاته وقضائه وقدره. الله أكبر. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد من دون الله وليا ولا نصيرا. لا أحد ينصره ولا أحد يواليه ولا أحد يطيعه ولا أحد يعينه ولا أحد يبعد النار عنه والعياذ بالله. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menghilangkan kesalahan dan anggapan dari hamba-hamba ini yang merasa aman dari siksaan Allah, hukuman Allah ketika mereka melakukan keburukan. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 123, kata Allah Azza wa Jalla, "Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab." Kata Allah Azza wa Jalla, bukanlah angan-angan kalian. Itu bukanlah angan-angan kalian dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Artinya iman, kalian tidak akan meraih derajat iman hanya dengan berangan-angan. Kalian tidak akan mendapatkan ampunan, kata Syekh. Taubat kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan berangan-angan karena kalian adalah umat Nabi Muhammad SAW. Atau kalian tidak akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, tidak akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak dengan berangan-angan, tidak dengan berangan-angan. Dan juga bukan angan-angan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "May ya'mal su'an yujza bih." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang mengerjakan kejahatan, mengerjakan keburukan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Perhatikan di sini Allah mengatakan man, siapa. Dan ini memfaedahkan, kata ini memfaedahkan keumuman, yaitu siapa saja dari umat ini, siapa saja yang melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yujza bih, dia pasti akan mendapatkan balasan dari kejahatan yang dia lakukan. Ya, pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanksi dari Allah Azza wa Jalla apabila dia tidak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya agar kita selamat dari kebinasaan, siksaan Allah Azza wa Jalla karena dosa dan maksiat yang kita kerjakan, itu tidak akan pernah kita dapatkan dengan berangan-angan tanpa melakukan perbuatan nyata, amalan nyata yang akan mendatangkan ampunan dan diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan menemukan ada orang yang dapat melindunginya, menolongnya dari azab api neraka Allah, menjauhkannya dari siksaan api neraka Allah, memasukkannya, membawanya masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah, agar kita bisa selamat dari neraka Allah Azza wa Jalla, maka kita harus melakukan amalan yang nyata yang diajarkan dan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan berangan-angan. أيها الإخوة، بعد أن طلبوا من موسى أن يروا الله جهرة عيانا بيانا بسوء أدب منهم وبسوء عقل وتدبير منهم، أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، أي ينظرون إلى بعضهم البعض وهم يموتون. بعدها جاءت النعمة السابعة والمنة السابعة من الله عز وجل على سبيل التفصيل في قوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم، أي هذا كان موتا محققا. بعد ذلك لما دعا موسى ربه عز وجل قال أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، حينئذ بعثهم الله عز وجل مرة أخرى قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون الله عز وجل على نعمه عليكم وعلى بعثه لكم وإحيائه لكم من بعد ما أماتكم وأنتم تنظرون بأم أعينكم. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita bagaimana buruknya adab Bani Israel kepada Nabi Musa dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dengan mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sebelum kami melihat Allah dengan jelas, dengan nyata. Fa akhazatkumus sa'iqah, lalu mereka pun disambar oleh halilintar wa antum tanzurun, sementara kalian melihat dan menyaksikan dengan kedua mata kalian. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang nikmat yang masih diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Setelah itu semua Allah sebutkan nikmat berikutnya, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami membangkitkan kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur. Kemudian kami membangkitkan kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Setelah Musa bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau wahai Rabb atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, apakah engkau wahai Rabb
akan membinasakan kami, menghancurkan kami semua karena perbuatan sebahagian orang-orang bodoh dari kami, orang-orang yang kurang akalnya dari kami. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hentikan hukumannya. Kemudian membiarkan yang lainnya hidup. Ya. Yang lain ini melihat bagaimana hukuman sanksi Allah, azab Allah turun kepada sebahagian mereka. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak dibinasakan, tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel setelah sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Nah, والشكر أيها الإخوة كما قلنا مرارا ونكرر الشكر بمعنى الزيادة في اللغة يقال شكرت الدابة أو دابة شكور أي إذا كانت في مرعى خصيب فيه طعام كثير لهؤلاء الدواب ثم أكلوا فظهرت السمنة على أبدانهم وظهر اللحم وامتلأت بطونها أي زادت بطونها على المعتاد يقال شكرت الدابة أي ظهرت عليها آثار الطعام. هذا في اللغة. أما في الشرع والاصطلاح فالشكر هو ذكر النعمة باللسان ثناء على الله عز وجل وذكرا لها وبالقلب اعترافا وحبا لله وبالأعضاء انقيادا لطاعة الله سبحانه وتعالى. syukur ayyuhal ikhwah, sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya dan kita ulang kembali, makna syukur adalah memperlihatkan asar nikmat, ya, bekas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ketika hewan diberikan makanan, ya, berikan minuman, kemudian tubuhnya mulai besar, ya, tubuhnya mulai besar, kemudian mengeluarkan minyak dan sebagainya, orang-orang Arab mengatakan hewan ini telah bersyukur, artinya menampakkan bekas nikmat yang telah diberikan oleh manusia kepadanya. Sementara menurut syariat, syukur itu adalah menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Setiap kali kita diberikan nikmat oleh Allah, kita sanjung Allah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dan mengakui nikmat tersebut dengan hati kita. Bahwasannya nikmat itu adalah anugerah pemberian Allah 100%, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar dan seterusnya. Serta beramal dengan anggota badan kita dengan melakukan ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. قضية البعث أيها الإخوة التي ذكرت في هذه الآية ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة 5 مرات وفي بقية سور القرآن عشرات الآيات والأدلة على ثبوت قضية البعث وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقضية البعث أي الإحياء بعد الموت وهنالك عالم آخر إما في القبور أو عند الله عز وجل إما في الجنة أو النار. فالمشركون قد أنكروا ذلك وبعض الأحياء في هذا الزمان قد أنكروا ذلك والعياذ بالله. ذكر الله عز وجل قضية البعث التي حدثت أمام أعين الناس وشاهدوها 5 مرات في سورة البقرة. المرة الأولى في هذه الآية. البعث بعد الموت في الدنيا، يعني الإحياء بعد الممات حدثت في الدنيا قبل الآخرة. هذا في الدنيا التي ذكرت في الدنيا. نعم. Hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami membangkitkan kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur. Masalah kebangkitan, ya, manusia setelah mereka meninggal lalu dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla,
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah pada 5 tempat. Pada 5 tempat. Dan di dalam ayat-ayat lain puluhan tempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah kebangkitan, yaitu kebangkitan seseorang yang telah meninggal lalu dibangkitkan oleh Allah, diberikan kehidupan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dalam ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah dan di dalam surat-surat yang lain Allah menjelaskan bahwa Dia mampu untuk membangkitkan manusia setelah mereka hancur, binasa. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan mereka. Sementara ada di antara manusia yang mengingkari hari kebangkitan. Tidak percaya dengan hari kebangkitan. Kehidupan itu cuma kehidupan dunia. Padahal Allah telah memperlihatkan di hadapan sebahagian umat bagaimana Dia membangkitkan, yaitu Allah membangkitkan orang yang telah mati kembali hidup kembali. Ya. Kembali hidup. Allah perlihatkan di dunia sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia ini ketika mereka semua telah tiada di akhirat kelak. Nah, masalah kebangkitan itu pertama kali Allah sebutkan di ayat yang bersama dengan kita ini. Ya. Jadi Bani Israel yang telah mati tadi disambar petir, ya, atau terjadi gempa bumi kemudian mereka binasa, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami membangkitkan kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur. Artinya apa? Mensyukuri nikmat kembali hidup. Jadi masalah kebangkitan ini adalah masalah yang hak, yang wajib diimani oleh setiap hamba muslim dan muslimah. Tapi kita dengarkan azan dulu, habis itu kita lanjutkan. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Aku bercita-cita wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini majlis cita-citanya para sahabat. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhu fi ta'atillah.
aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أما الموطن الثاني الذي قد ذكر الله عز وجل فيه البعث في الدنيا قبل الآخرة في سورة البقرة في الآية 72 و73 في قصة البقرة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية والتي سيأتي تفسيرها إن شاء الله فيما بعد. قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، أي ببعض هذه البقرة. كذلك يحيي الله الموتى، أحيا الله هذا الميت وقال أن الذي قتلني هو ابن أخي. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته أي معجزاته الباهرة، كيف أن الرجل الذي قد مات أحياه الله عز وجل ونطق وقال أن الذي قتلني هو فلان، ويريكم آياته لعلكم تعقلون. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada ayat yang ke-56. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami membangkitkan kalian, ya. Kami membangkitkan kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur. Tadi kita atau Syekh telah menjelaskan bahwasanya masalah kebangkitan itu terjadi di dunia dan juga terjadi nanti di akhirat. Terjadi di dunia dan juga terjadi di akhirat. Di dunia terjadi, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah saja di 5 tempat. Pertama pada ayat ini, ya, ayat ini. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami membangkitkan kalian setelah kalian mati agar kamu bersyukur. Jadi yang dibangkitkan oleh Allah 70 orang tadi yang mati. Yang mati 70 orang disambar petir atau binasa karena gempa, karena ucapan mereka, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Allah dengan jelas, dengan nyata, dengan kedua mata kami. Lalu mereka disambar halilintar atau mereka binasa karena gempa. Lalu Allah hidupkan mereka, kami bangkitkan mereka kembali. Jadi yang 70 mati tadi Allah bangkitkan agar mereka bersyukur, kembali bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 72 dan 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha, dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang. Ya. Bani Israel membunuh seseorang. Lalu kamu menuduh tentang itu. Bukan saya yang membunuh, tapi fulan, saling tuduh menuduh. Ya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, tapi Allah menyingkapkan apa yang kalian sembunyikan. Bagaimana cara Allah menyingkap apa yang disembunyikan oleh mereka? Faqulna idribuhu bi ba'dihha. Lalu kami berfirman, kata Allah Azza wa Jalla, pukullah mayat itu dengan bahagian dari sapi itu. Pukullah mayat itu, orang yang telah kalian bunuh itu, dengan bagian dari sapi. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Setelah dipukul, demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati. Ternyata orang yang dipukul tadi dengan bahagian dari sapi, potongan sapi tadi, hidup, ya, dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian mengerti, agar kalian faham. Allah katakan la'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti, agar kalian faham bahwasanya Allah mampu untuk menghidupkan, membangkitkan orang yang telah mati. الموضوع الثالث في ذكر البعث في سورة البقرة في قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Kemudian bagian berikutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 243 tentang masalah kebangkitan. Allah berfirman, alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral maut. Tidakkah kalian memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Ribuan orang ini keluar dari kampung halamannya karena takut mati. Lalu Allah berfirman, berkata kepada mereka, ribuan orang ini, kata Allah, mutu, matilah kalian. Lalu mereka semua mati, thumma ahyahum. Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah. الموضع الرابع أيها الإخوة من ذكر البعث في سورة البقرة في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما واعلم أن الله على كل شيء قدير. Kemudian pada ayat 259, ya, pada ayat 259 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kallazi marra 'ala qaryati wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha." Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Lalu dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Ya, bagaimana Allah, kata Bani Israel, bagaimana Allah bisa menghidupkan negeri ini setelah hancur dengan orang-orang yang mendiaminya? Fa amatahu Allahu 100 amin tsumma ba'atsah. Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Qala kam labith. Lalu Allah berkata kepadanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Qala labithtu yawman aw ba'dha yawm. Orang ini pun menjawab, sesungguhnya aku tinggal di sini, ya, tinggal di sini sehari atau setengah hari. Qala bal labithta 100 amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lalu Allah berfirman kepada orang tersebut, tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu. Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Lihatlah makananmu dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Lihatlah tulang belulang keledai itu bagaimana kami
menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging, maka ketika itu telah nyata baginya, dan dia pun berkata, saya mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. الموطن الخامس والأخير من ذكر البعث أيها الإخوة في قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Kemudian tempat terakhir surah Al-Baqarah ayat 260 tentang Ibrahim alaihissalam. Ketika dia berkata, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min, lalu Allah berkata kepadanya, tidakkah engkau percaya? Tidakkah engkau beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Lalu Ibrahim pun menjawab, aku percaya, akan tetapi agar hatiku tenang, mantap. Qala fakhudh 4 min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allah 'azizun hakim. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau begitu wahai Ibrahim, ambillah 4 ekor burung, lalu cincang-cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bahagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. وقد ذكر الله في سورة التغابن أيها الإخوة وحكى عن الكافرين تكذيبهم للبعث فقال ربنا جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. الزعم هو الادعاء والكذب والتكذيب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang yang mengingkari, tidak percaya dengan hari kebangkitan. Allah sebutkan dalam surah At-Taghabun ayat 7. Dalam surah At-Taghabun ayat 7 Allah mengatakan za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengira, meyakini, mengklaim, mendakwakan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bala wa rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku. Latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kelak, kata Nabi SAW, kelak kalian pasti akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian diberitakan semua yang telah kalian kerjakan selama kalian hidup di muka bumi ini. Wa dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لن أعيده كما كان أول مرة وأما شتمه إياي فنسب لي الولد وسبحاني وأني واحد أحد فرد صمد لم ألد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Azza wa Jalla, anak Adam telah mendustakanku dan kemudian mencaciku, mencelaku. Adapun bentuk anak Adam manusia mendustakanku adalah mereka tidak percaya bahwasanya aku akan kembali menghidupkan mereka setelah mereka mati. Setelah manusia ini mati, aku akan menghidupkan mereka. Akan tapi mereka tidak mempercayaiku, tidak mengimaniku. Dan ini adalah bentuk kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk celaan mereka kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki anak. Sementara aku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah ahadun samad. Aku Maha Esa dan aku adalah tempat bergantung segala sesuatu. Walam alid walam ulad. Aku tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan. وأخيرا أيها الإخوة الآية التي تليها ذكر الله عز وجل قصة التيه كانوا تائهين في أرض سيناء 40 سنة. كيف كانوا يشربون، كيف كانوا يأكلون،
كيف كانوا ينامون ولماذا ضرب الله عليهم التيه وكيف خرجوا من أرض التيه بعد 40 سنة إلى القرية التي كتب الله لهم فيها أن يسكنوا فيها بعد ذلك. هذا ما سنذكره في الآيتين القادمتين إن شاء الله وقدر. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن يجعل ما تعلمناه في موازين حسناتنا إنه ولي ذلك ومولاه. Kemudian hadirin hadirat ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun ayat setelahnya ini menceritakan bagaimana Bani Israel tersesat di permukaan bumi ini selama 40 tahun. Di bumi Saina mereka tersesat ya selama 40 tahun. Dan bagaimana ceritanya ya, apa yang menimpa mereka, bagaimana mereka keluar, apa yang mereka makan dan seterusnya. Maka ini insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan kita berikutnya kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendakinya insyaallah. Maka cukup sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.